Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garibaldi Triuda dengan NIM 0704202073. Di sini saya akan menerangkan materi tentang puisi. Pertama, ada pengertian puisi. Puisi yaitu sebuah karya serta berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, ritme, dan lirik dalam setiap baitnya. Umumnya, pengertian puisi itu juga mengungkapkan perasaan penyair yang dikemas dengan bahasa imajinatif buat menambah kualitas estetis pada makna sermatis. Pengertian puisi menurut para ahli. A. William Shakespeare. Puisi yaitu lirik karena membingungkan berbagai bentuk seperti pembuatan rumit dengan emosi sendiri dan pandangan penulis. B. Usman Wang. Menurutnya, puisi bukanlah suatu nyanyian orang putus asa yang mencari suatu ketenangan dan kepuasan dalam puisi yang ditulisnya. C. H.B. Yasin. Puisi merupakan suatu pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. D. Menurut Muhammad Haji Saleh, puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang kental dengan musik, bahasa, dan suatu kebijaksanaan oleh si penyair dan tradisinya. Menurut James Reeves, puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat. Jenis puisi. 1. Puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Puisi ini mempunyai ciri khas yaitu Melayu dan lahir sebelum penjajahan Belanda. A. Aturan puisi lama. Berikut ini ada beberapa aturan-aturan yang di dalam puisi lama, yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, irama. Yang B. Ciri-ciri puisi lama. Puisi lama mempunyai beberapa ciri-ciri yang khas di dalamnya, diantaranya yaitu 1. Pengarang puisi tidak diketahui karena beredar dari mulut ke mulut, menyebar luas dari mulut ke mulut sehingga disebut sastra lisan. Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata ataupun irama. Yang C. Jenis-jenis puisi lama. Syair atau puisi yang terdiri dari 4 baris dengan bunyi akhiran yang sama. Pantun, yaitu bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik dan rima. Akhiran AB. Mantra, yaitu ucapan-ucapan yang diyakini mempunyai kekuatan magis. Karmina, yaitu pantun kilat, yang mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Gundiram adalah puisi yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Sloka, yaitu pantun berkait yang berasal dari Melayu, klasik dan berisi pepatah. Puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang lebih bebas, baik dari segi bait, suku kata, ataupun rima yang ada di dalamnya. Puisi baru lebih mempengaruhi dengan khas gaya bahasa Eropa. Berikut ini ada ciri jenis dari puisi baru, yaitu A.
ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, bentuknya rapi, simetris. Yang kedua, memiliki persejakan akhir atau yang teratur. Yang ketiga, sebagai besar puisi 4 seuntai. Yang keempat, banyak menggunakan pola sajak, pantun, dan syair meskipun pola yang lain. Yang kelima, setiap barisnya terdiri atas gatra. Yang keenam, setiap gatranya terdiri atas 4-5 suku kata. Yang B, jenis puisi baru berdasarkan isinya. Yang pertama, balada, yaitu sajak sederhana yang menceritakan cerita rakyat yang mengharukan, yang terkadang dinyanyikan atau disajikan dalam bentuk dialog. Yang kedua, ode, yaitu puisi lirik yang berisi sanjungan pada orang yang berjasa dengan nada agung dan tem serius. Yang ketiga, himne atau gita puja, yaitu sejenis nyanyian puja, biasanya pujaan ditunjukkan pada Tuhan atau dewa. Romansa, yaitu jenis puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang kelima, epigram, yaitu puisi yang berisikan tuntunan atau ajaran hidup. Yang keenam, satire, yaitu puisi yang mengenakan gaya bahasa yang berisi sindiran atau kritik dan disampaikan dalam bentuk ironi, parodi, atau sarkasme. Yang ketujuh, elegi adalah syair atau penyanyian yang di dalamnya terkandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. C. Puisi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, distikon, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 2 baris atau puisi 2 seruntai. Yang kedua, terzina adalah puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 3 baris atau puisi 3 seuntai. Yang ketiga, kuatren adalah puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 4 baris atau puisi 4 seuntai. Yang keempat, kuin adalah puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 5 baris atau puisi 5 seuntai. Yang kelima, sextet, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 6 baris atau puisi 6 seuntai. Yang keenam, septima adalah puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 7 baris atau puisi 7 seuntai. Yang ketujuh, oktav atau stanza adalah puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 8 baris atau puisi 8 seuntai. Yang kesembilan, soneta, yaitu puisi yang terdiri atas 14 baris yang dibagi menjadi 2, yang mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. 3. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional dari puisi itu sendiri. Jenis puisi ini menyesuaikan pada perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal lainnya yang umumnya ditemui pada puisi lama dan baru. A. Puisi kontemporer. Yang pertama, puisi mantra, yaitu puisi yang diambil dari sifat-sifat mantra. Yang kedua, puisi kontret adalah puisi yang lebih mementingkan bentuk grafis atau wajah dan bentuk lainnya, dan tidak sepenuhnya
memakai bahasa sebagai media. Puisi mbeling adalah puisi yang udah tidak mengikuti aturan dan ketentuan umumnya. Cara membuat puisi. Ada beberapa cara penting yang harus kamu ketahui dalam membuat puisi. Di antaranya yaitu: 1. Tentukan tema atau judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, membuat gaya bahasa. Yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. A. Cara membaca puisi. Ada beberapa cara penting dalam membaca puisi supaya bagus sehingga membaca atau pendengar tidak bosan, yaitu: 1. Ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Terakhir, kaidah pembahasan teks pantun. Kaidah pembahasan yang dipakai dalam teks pantun sangat berbeda dengan teks anekdot. Berikut ini ada beberapa kaidah pembahasannya. 1. Diksi. Pemilihan kata yang tepat dan cocok dalam penggunaan guna menyampaikan gagasan sehingga diperoleh dampak tertentu seperti yang diharapkan. 2. Bahasa kiasan. Bahasa yang dipakai oleh pelantun buat menunjukkan makna secara tidak langsung, pada umumnya berupa peribahasa atau ungkapan. 3. Imaji. Penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung, jadi seolah-olah digambarkan dalam teks pantun. Bisa dilihat atau imaji visual, didengar atau imaji audio visual, atau dirasa atau imaji taktil. 4. Bunyi. Pada umumnya bunyi muncul dari kiasan, imaji, dan diksi yang diciptakan menuturkan pantun. Biasanya ada unsur rimi atau rima dan ritim atau ritme buat memperindah pantun dan lebih mudah dalam mengingatnya. Pada teman-teman yang telah melihat video saya, apabila ada kata-kata saya yang sedikit salah atau tidak beraturan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.